Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dewi sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang teks. Menurut Stapp, bahwa teks dan wacana merupakan tuturan dua hal yang berbeda. Teks merupakan suatu tuturan yang monolog non-interaktif, sedangkan wacana merupakan tuturan yang bersifat interaktif. Dengan demikian, perbedaan antara teks dan wacana terletak pada segi pemakaiannya saja. Atau bisa dikatakan, teks itu merupakan data dalam analisis wacana, baik teks lisan maupun lisan. Teks dalam hal ini mengacu pada bentuk transkripsi suatu kalimat atau ujaran. Untuk selanjutnya ada contoh teks. Di sini ada sebuah kalimat, yaitu entah hijau, entah coklat muda. Belum pernah kulihat bola mata berwarna hijau, jadi tidak bisa terlalu yakin. Pada kalimat yang terdapat pada slide dapat dikatakan sebuah teks. Mengapa demikian? Karena teks tersebut berupa deretan kata dan kalimat yang membentuk ujaran. Ujaran yang disampaikan oleh penulis teks tersebut mengenai apa yang akan ia rasakan atau yang ia alami pada saat itu. Kalimat tersebut apabila dibaca, maka seseorang tentunya ingin berlanjut ke kalimat berikutnya untuk mengetahui cerita yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuwanti. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah hubungan antar wacana yang merupakan lingkungan kebahasaan yang melingkupi suatu wacana. Dengan begitu, makna ujaran ditentukan oleh teks sebelum dan sesudahnya. Pengertian konteks. Yang pertama, pengertian konteks menurut Alwi et al. Pada tahun 1998, yang mana pengertian konteks adalah hubungan antar teks sebagai unsur wacana. Sedangkan pengertian yang kedua menurut Cooks pada tahun 1994, pengertian konteks adalah hubungan antar wacana yang merupakan lingkungan kebahasaan yang melingkupi suatu wacana. Yang ketiga, pengertian konteks menurut May pada tahun 1993. Menurut May, dalam mendefinisikan konteks sebagai sebuah kalimat, baik itu tunggal maupun ganda, yang merupakan bagian dari teks yang kurang atau lebih secara langsung mengelilinginya. Dalam wacana, penafsiran sebuah teks tidak hanya berdasarkan pada satu teks atau teks itu saja, tanpa memandang dari teks yang lainnya. Seringkali kita menemui dan memahami sebuah teks karena mengaitkan dengan teks lain, baik teks yang mendahului maupun teks yang mengikutinya. Di sini ada contoh teks. Teks yang pertama, jalan pelan-pelan. Teks yang kedua adalah hati-hati di jalan. Pada ujung jalan terpampang rambu A, yaitu terdapat kalimat jalan pelan-pelan. Artinya pengendara akan dengan cepat mengurangi kecepatannya. Ketika sampai di ujung jalan, pengendara tersebut menemukan tulisan lagi, yaitu terima kasih selamat jalan. Artinya pengendara tersebut memahami teks itu karena berkaitan dengan teks sebelumnya. Sebaliknya, dari contoh kedua yaitu ada selamat datang dan selamat jalan. Pengendara mungkin tidak memahami apabila melewati lebih dahulu jalan dengan rambu B, yaitu selamat jalan, namun dia akan paham ketika di ujung jalan lain itu dia menemui rambu A, yaitu dengan tulisan selamat datang. Contoh konteks lainnya yaitu dalam bentuk percakapan. Dimisalkan AB, A, kapan kamu akan ke Jakarta? B menjawab,
rencana besok pagi. A. Kenapa belum siap? B. Menjawab, saya masih menunggu kepastian tiketnya. Dalam dialog di atas, pernyataan B sebenarnya bertumpu pada pernyataan dari A. Jadi pernyataan B tidak dapat dipahami tanpa ada pernyataan A. Konteks yang mendahului atau mengikuti yang selanjutnya disebut dengan konteks. Jadi seperti itu pengertian dan contoh dari konteks dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presentator ketiga, Faiza Nur Amalia Putri, akan menyampaikan materi tentang konteks dalam wacana. Nah, teman-teman dapat kita lihat di sini kami memberikan atau menyajikan 3 pendapat konteks dari Halide, Kridalaksana, dan Mulyana. Yang pertama, pendapat Halide tahun 1994 halaman 6 mengemukakan bahwa konteks menyertai teks. Artinya, konteks itu hadir menyertai teks. Lalu berikutnya, pendapat dari Kridalaksana 2011 halaman 134 yang mengartikan konteks ada 2. Yang pertama, aspek-aspek lingkungan fisik atau sosial yang berkaitan dengan ujaran tertentu. Lalu yang kedua, pengetahuan yang sama-sama memiliki pembicara dan pendengar, sehingga pendengar paham apa yang dimaksud dari pembicara. Lalu pendapat ketiga, Mulyana tahun 2005 halaman 21. Konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Nah, dari ketiga pendapat tersebut teman-teman, kami menyimpulkan bahwa konteks itu tidak dapat dipisahkan dari teks. Mengapa? Karena semua aspek yang terlibat, mulai dari si penutur, si pembicara, si pendengar, isi yang ingin disampaikan, waktu dan tempat adanya teks ini terjadi, semua itu termasuk atau disebut dengan konteks. Lalu berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi konteks. Di sini kami mengambil dari pendapat Delhims dalam Mulyono tahun 2005 halaman 23 sampai 24. Beliau membagi faktor yang mempengaruhi konteks ada 8 dengan sebutan speaking. Untuk S, setting and scan, yaitu latar dan suasana. Artinya, latar dan suasana itu mempengaruhi terjadinya sebuah teks. Lalu berikutnya P, partisipan peserta tuturan. Siapa peserta tuturan? Yaitu si pembicara atau si penutur yang ingin memberikan informasi dalam sebuah teks. Lalu berikutnya E, ends atau hasil. Artinya adalah hasil dari pembicaraan dalam sebuah teks tersebut. Lalu A, act sequence, pesan atau amanat, yaitu pesan atau isi yang terkandung dalam teks tersebut. Lalu K, cara, nada, sikap, atau semangat dalam percakapan. Lalu I, instrumentalities atau sarana, yaitu media apa atau sarana apa yang digunakan untuk menyampaikan teks tersebut. Lalu N, norms, menunjuk pada norma atau aturan, yaitu norma atau aturan yang disampaikan si penutur dalam sebuah teks tersebut. Lalu G, genre atau jenis, artinya jenis atau bentuk wacana itu. Pada slide terdapat contoh teks seperti harap pelan-pelan, banyak anak-anak, terima kasih. Kalimat contoh teks pada slide dapat dikatakan sebuah teks sebab berupa deretan kata yang membentuk kalimat. Keberadaan kata-kata tersebut menyatakan sebuah wacana singkat. Hasil ujaran oleh penulis menyatakan sebuah saran dan anjuran kepada pengguna jalan untuk mengendarai kendaraan dengan pelan-pelan, sebab banyak anak-anak di sekitar area jalan tersebut. Selanjutnya ada contoh yaitu
Harap pelan-pelan, banyak anak, terima kasih. Jadi berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kata seperti banyak anak-anak merupakan pendamping dari frasa sebelumnya, yaitu harap pelan-pelan, yang menyatakan sebagai penjelas di dalam teks. Maka, keberadaan teks di dalam teks tersebut menjadikan teks bersifat sejajar dan memiliki hubungan dengan teks sebelumnya. Saya akan menyampaikan tentang analisa dari teks harap pelan-pelan banyak anak-anak terima kasih. Saya akan menjelaskan lebih detail dari konteks. Kalau kita telah melihat sebelumnya yang dijelaskan oleh penyaji bahwa untuk teks yaitu dari harap pelan-pelan banyak anak-anak terima kasih ini terdiri dari apa? Dari kata, kalimat, yang berisi makna atau informasi yang ingin disampaikan oleh si penutur kepada si pembaca atau pendengar. Lalu tadi juga disampaikan bahwa konteks dalam teks harap pelan-pelan banyak anak-anak terima kasih. Nah, dalam kalimat ini dapat kita tahu bahwa ada tiga teks. Yang pertama, harap pelan-pelan. Kedua, banyak anak-anak. Ketiga, terima kasih. Nah, apabila dari ketiga teks ini tidak disusun secara urut atau bersambungan, maka kita tidak akan tahu apa maksud dari si penutur untuk menyampaikan teks ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan lebih detail dari konteks, yaitu harap pelan-pelan banyak anak-anak terima kasih. Yang pertama, S atau skin, yaitu latar atau setting. Di mana teks ini biasanya terjadi? Yaitu di jalan atau di gang. Seperti di jalan atau gang kecil-kecil itu ya teman-teman, di mana masyarakat itu biasanya di sana banyak anak-anak, sehingga teks harap pelan-pelan banyak anak-anak terima kasih ini digantung biasanya di atas jalan atau di pinggir jalan sebagai rambu-rambu seperti itu. Lalu yang kedua adalah P, partisipan, yaitu masyarakat atau warga. Kenapa masyarakat atau warga? Karena teks harap pelan-pelan banyak anak-anak terima kasih ini adalah si penutur, yaitu siapa? Masyarakat atau warga yang ada di gang atau jalan tersebut. Lalu yang ketiga adalah E atau ends, hasil yang ingin disampaikan oleh si penutur dari pembicaraan itu. Apa itu? Agar tidak terjadi kecelakaan menabrak anak-anak. Karena apa? Pengemudi berjalan atau mengendarai dengan pelan-pelan. Lalu yang berikutnya adalah A, yaitu art sequence, yaitu pesan untuk pengendara yang berkendara. Dengan apa? Dengan pelan-pelan, tidak boleh cepat-cepat agar tidak terjadi kecelakaan menabrak anak-anak. Lalu berikutnya adalah K, yaitu K, cara atau nada yang digunakan. Nah, dari teks harap pelan-pelan banyak anak-anak terima kasih digunakan nada yang seperti apa? Tentu saja nada yang serius, bukan nada yang santai atau yang lugas seperti itu, tapi nada yang serius berisi peringatan kepada si pengendara bermotor. Lalu berikutnya adalah I, instrumentalities, yaitu sarana atau media yang digunakan. Harap pelan-pelan banyak anak-anak terima kasih ini biasanya dipasang di sebuah papan kayu seperti rambu-rambu di jalan seperti itu ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah N, yaitu norms, berbentuk anjuran bagi pengendara yang melintasi gang atau jalan tersebut. Berikutnya yang terakhir adalah J, genre atau jenis. Nah, harap pelan-pelan banyak anak-anak terima kasih. Ini termasuk jenis apa teman-teman? Yaitu jenis wacana yang berbentuk rambu-rambu jalan. Seperti itu. Terima kasih.